Selamat siang dan kembali lagi bersama kami di Center Stage Jakarta Fashion Week 2025. Tadi pagi kita sempat bahas tentang strategi menjaga eksklusivitas bahan di e-commerce dengan 3 brand lokal yang sudah terkenal ya di Indonesia. Ya, 3 brand lokal ini yaitu Heidi and Orleans, This is April, dan Three Monkeys. Jadi tadi pagi ya kita sudah membahas tentang gimana sih 3 brand ini untuk melewati challenge-challenge yang dan juga beradaptasi dengan keadaan misalnya pada saat COVID ataupun ketika produksi-produksi dari brandnya ya. Ya, nggak lupa juga setiap brand tersebut punya ciri khasnya masing-masing sehingga bisa menggait audiens dan konsumen yang lebih banyak. Nah, sekarang kita akan lanjut bahas hal yang masih berkaitan juga tentunya tentang fashion yang berkelanjutan. Nah, karena semakin banyak brand lokal yang muncul dan pasti setiap brand ini punya identity masing-masing, tapi ada satu hal yang kita tidak bisa lupakan yaitu fashion sustainability. Jadi sekarang ini fashion waste menjadi tantangan besar bagi lingkungan. Makanya pas banget sama topik kita habis ini yaitu tentang A Journey Towards Sustainable Fashion. Dan tidak lupa kita akan belajar langsung bersama dengan Asia Pacific Rayon, Dunia Tex, dan Emba Group. Bagaimana sih cara menjaga supaya industri fashion ini bisa terus sustain? Sebelum itu, kami tentunya ingin mengundang terlebih dahulu moderator yang luar biasa dari Asia Pacific Rayon yang akan memandu sesi talkshow kali ini. Kepada moderator, waktu dan tempat dipersilahkan. Hai, selamat siang semuanya. Salam kenal, saya dengan Tiffany from Asia Pacific Rayon. Senang sekali pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul di Jakarta Fashion Week 2025. Ada bersama saya hari ini tentunya beberapa rekan-rekan kami yang berkolaborasi dengan APR untuk membawakan serangkaian koleksi yang akan dibawa ke runway besok di tanggal 23 dan 24 Oktober. Nah, sebelum kami memulai talk show hari ini, mungkin saya akan memberikan sedikit introduction atau penjelasan mengenai Asia Pacific Rayon. Kami adalah sebuah produsen serat viskos rayon berkelanjutan di Pangkalan Kerinci Riau dengan kapasitas produksi hingga 300.000 ton per tahun. Serat kami terbarukan dan biodegradable, berasal dari hutan tanaman industri yang dikelola secara keberlanjutan. Dan menjadi produk kami sebagai pilihan utama yang mendukung fashion keberlanjutan. Sejak tahun 2019 kami aktif mempromosikan sustainable fashion, termasuk melalui partisipasi kami di Jakarta Fashion Week. Dan tahun ini kita berkolaborasi dengan partner Dunia Tex dan Emba Group untuk menghadirkan beragam koleksi stylish yang mendukung sustainability. Fashion show tahun ini bertemakan Fashion Evolution. APR dan para kolaborator ingin menunjukkan kelebihan viskos rayon APR yang tidak hanya ramah lingkungan, namun juga bisa dibentuk menjadi kreasi yang sungguh stylish dan berinovasi. Nah, kalau begitu mari kita undang rekan-rekan kami. Sudah ada bersama saya di sini Bapak Ismail Usuluddin, Digital Marketing Manager of Asia Pacific Rayon. Bapak Julius, Marketing Manager of Dunia Tex. Dan juga ada Ibu Dwi Mayasari, Project Development Manager of Emba Group. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hari ini. Tentunya pasti di sini semuanya sudah excited banget ya, ingin mendengar langsung dari source-nya. Nah, kelebihan mungkin dari bahan yang sustainable atau biodegradable ini, dan juga apa yang kelak nanti akan dijadikan sebuah koleksi sustainable fashion bertema Fashion Evolution di Jakarta Fashion Week. Nah, mungkin untuk memulai talk show ini, kita berikut juga perkenalan dulu. Hai Mas Ismail. Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Ismail, biasa dipanggil Yodi. Saya selaku Marketing Manager dari Asia Pacific Rayon. Oke. Mas mungkin setelah ini bisa agak kencang suaranya, kurang kedengeran kali teman-temannya ya. Halo. Oke, jadi mungkin pertanyaan pertama kita berikan dulu kepada Mas Ismail dari Asia Pacific Rayon. Ada beberapa pertanyaan nih Mas mengenai asal-usul raw materials yaitu APR viscose fiber yang dikenal sebagai bahan yang keberlanjutan atau ramah lingkungan. Nah, pertanyaan pertama nih Mas,
Bisakah Mas menjelaskan secara detail dari mana asal bahan baku utama yang digunakan untuk membuat kain keberlanjutan ini? Oke, thank you. Jadi ini suaranya udah lumayan kencang. Udah kencang? Udah kencang belum teman-teman suaranya? Oke, udah. Jadi bahan baku utama kami itu berasal dari dua pohon yang bernama eukaliptus sama akasia. Nah, bahan baku kami ini dikelola secara lestari dan bertanggung jawab oleh our sister company, namanya April Group. Jadi April Group ini our sister company yang juga berlokasi di Pangkalan Kerinci, sama seperti EPR. Oleh karena tempatnya sama, sehingga produksi kami itu sangat terintegrasi dengan baik. Gitu. Oke Mas, jadi mengapa sumber daya yang digunakan ini dianggap terbarukan dan keberlanjutan? Oke, sebenarnya kenapa dianggap terbarukan ini ada 3 hal. Jadi pertama itu renewability, yang kedua itu biodegradability, dan yang ketiga itu adalah certification sebenarnya. Nah, yang pertama itu tadi ada renewability. Kenapa renewability itu? Karena bahan baku kami itu yang berasal dari pohon akasia dan eukaliptus tadi, itu tuh bisa dipanen setiap 5 tahun. Sehingga itu menjamin bahwa kami itu selalu punya pasokan yang pas. Lalu biodegradability itu sendiri itu bisa terurai secara alami ya, berarti produk-produk kita sehingga mudah diurai secara alamiah. Itu baik di air, di laut maupun dikubur di dalam tanah, itu pun bisa terurai gitu. Nah, yang terakhir itu adalah certification. Jadi APR ini sudah mendapatkan certification namanya OK Biodegradable. Sehingga itu artinya kita fit and proper, produk-produk kita itu biodegradable, dan our sister company, April Group itu sudah mendapatkan certification PEFC. Ya, itu menjamin bahwa semuanya fit and proper, dan secara praktek itu baik secara sosial, secara ekonomi maupun secara lingkungan itu sudah terbukti bahwa semua produknya itu adalah biodegradable. Gitu. Mungkin satu pertanyaan lagi ya Mas, mungkin Boleh? apa yang saja yang menjadi tantangan mungkin atau benefit yang dihadapi dalam memperoleh bahan baku ini dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi permintaan industri fashion? Untuk memenuhi jumlah yang cukup, jadi sebenarnya the challenges has been overcome sih sebenarnya. Jadi kita itu we are really blessed karena ada di negara tropical country. Jadi di negara tropis ini sendiri sangat mudah ya mendapatkan air, hujannya juga ada, sudah tahu musimnya kapan, dan sinar matahari juga mudah gitu. Nah, dari itu semua iklim tropis yang mendukung itu menjamin bahwa pasokan kita itu akan selalu ada untuk semua customer kita gitu. Nah, selanjutnya manajemen pengelolaan hutan lestari dari April yang cukup baik juga bisa memenuhi bahan baku yang dibutuhkan oleh para customer kami. Lalu yang terakhir itu yang ketiga mungkin sertifikasi yang tadi ya. Jadi itu sudah menjamin juga bahwa kita itu secara praktik sudah fit and proper, baik secara lingkungan terutama, secara sosial dan secara ekonomi juga. Gitu. Oke, thank you so much Mas Ismail. Yes, sama-sama. Mungkin ya selanjutnya aku akan bertanya kepada Bapak Julius. Nah, mungkin teman-teman yang belum tahu Pak Julius ini dari dunia teks. Beliau baru saja terbang dari Solo ya Pak tadi ya. Bahkan saya dengar tadi sempat delay lama ya pesawatnya. Lumayan. Oke, jadi Bapak mungkin sebelumnya bisa memberi perkenalan diri dulu kepada teman-teman gitu. Atau kata sambutan mungkin kepada teman-teman yang di sini. Oke, selamat siang semuanya, teman-teman semua yang hadir di sini. Terima kasih untuk waktunya. Perkenalkan, saya Julius, mewakili dari PT Dunia Teks yang berada di Kota Karanganyar. Mungkin lebih terkenalnya tuh dekat Kota Solo ya. Nah, di mana kita memang secara produksi kita memiliki beberapa unit tekstil, yaitu mulai dari spinning, weaving, knitting, denim, sampai dyeing dan printing. Jadi cukup lengkap dari hulu sampai hilir. Jadi untuk
kami sendiri memang Dunia Tech salah satu produsen tekstil terbesar di Indonesia. Salah satunya mungkin lebih banyak di produk benang dan pertenunannya. Sekian sih. Oke, thank you Bapak. Jadi mungkin tadi merekap sedikit, kalau Asia Pacific Rayon, kita adalah sebuah produsen bahan baku yaitu serat viskos. Dunia Tech adalah partner kami yang membeli serat viskos tersebut yang akan nanti dipintal menjadi benang ataupun nanti ditenun menjadi kain. Nah, mungkin kalau gitu saya tuh ada beberapa pertanyaan Pak yang mungkin cenderung lebih ke proses produksinya ya dari serat tersebut. Nah, mungkin pertanyaan pertama nih Pak, bisakah Bapak menjelaskan secara rinci proses transformasi bahan baku menjadi kain selulosa yang siap dipakai? Oke, untuk prosesnya sendiri mungkin kita mulai dari pemilihan bahan baku ya. Bahan baku yang diminta di masyarakat dan mungkin permintaan dari beberapa customer kami. Serat apa sih yang kira-kira cocok dan bisa dijadikan suatu produk yang mungkin bisa dikatakan nanti hasilnya comfort, nyaman dipakai, lalu mungkin secara look stylenya juga bisa dilihat enak. Nah, dari situ beberapa bahan baku, salah satunya mungkin dari serat selulosa yang dari APR, kami menggunakan serat viskos maupun lyocell. Jadi dari serat fiber yang ada itu diproses melalui proses spinning, yaitu pemintalan benang, mulai dari proses spinningnya lalu menjadi bahan baku benang, lalu setelah itu ada proses pertenunan atau weaving. Itu dalam proses weaving itu proses pertenunan akan menjadikan selembar kain yang nantinya akan dijadikan bahan baku untuk bahan pencelupan, yaitu mungkin seperti pakaian-pakaian yang hadirin saat ini pakai. Bisa itu kaos, kalau kaos itu secara proses melalui proses knitting. Kalau yang untuk pakaian yang kemeja formal, terus mungkin bisa dress, itu menggunakan mesin tenun. Jadi secara proses pertenunan itu dan knitting akan menjadikan sebuah bahan baku material yang akan nantinya diproses lebih lanjut menjadi suatu produk, yaitu mungkin bisa jadi printing, bisa jadi juga dalam bentuk warna, seperti itu. Setelah itu melalui proses-proses finishing, kita supply ke kita distribusikan ke pembeli, sehingga akhirnya menjadi material yang akan nantinya dijadikan bahan pakaian, seperti itu. Oke, baik Bapak. Nah, mungkin kita di sini semua tadi sudah disebut juga oleh MC ya. APR dan para partner Dunia Tech maupun EMBA join Jakarta Fashion Week tahun ini memang dengan tujuan untuk mempromosikan juga fashion keberlanjutan. Nah, mungkin salah satunya tentu yang menjadi aspek yang penting adalah minimnya dampak lingkungan ya dari produksi. Nah, Bapak apakah bisa dijelaskan langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk meminimalkan dampak lingkungan dalam setiap tahap produksi Dunia Tech? Ya, untuk meminimalkan mungkin dampak lingkungan kita dimulai dari pemilihan bahan baku. Kembali ke bahan baku yang mungkin dikatakanlah itu bahan baku yang berkelanjutan dan memiliki poin, yaitu ramah lingkungan, supaya paling tidak meminimalkan dampak dari kerusakan lingkungan. Nah, salah satu hal tersebut diakomodir menjadi suatu produk di mana secara prosesnya memang banyak sekali tahap di mana proses tersebut juga dari
proses pewarnaannya maupun printing itu kan banyak sekali treatment-treatment yang mungkin kita menggunakan bahan kimia yang dalam arti ramah lingkungan, tidak membahayakan buat manusia juga. Salah satu produk kimia mungkin yang kami tidak pakai itu formaldehid, di mana mungkin bisa menyebabkan iritasi kulit. Nah, lalu selain itu kita juga melakukan proses pengolahan limbah untuk mengurangi output dari hasil pencelupan maupun pewarnaan dalam treatment di produksi, supaya paling tidak limbah yang keluar itu bisa kembali menjadi produk daur ulang supaya bisa diproses kembali, seperti itu sih. Oke Pak, ada satu pertanyaan lagi. Apa saja kendala yang sering dihadapi dalam proses produksi kain selulosa dan bagaimana cara mengatasinya? Oke, salah satu kendala mungkin untuk produk serat selulosa ini kan sangat menyerap air ya. Jadi waktu diproses memang kendalanya itu kita mengalami shrinkage. Jadi produk viskos itu memang shrinkage-nya cukup tinggi. Cuma solusinya apa? Kita memang memiliki treatment khusus untuk memperbaiki penyusutan itu. Caranya bagaimana? Yaitu melalui mungkin proses treatment overfit maupun finishing yang melalui teknologi mungkin secara sunforize ataupun mesin tumbler. Jadi memang ada treatment-treatment khusus yang bisa membuat serat selulosa itu bisa menstabilkan lah hasil dari proses tersebut gitu. Oke, thank you Pak. Mungkin dari sini kita bisa belajar ya, ternyata memang salah satunya untuk partner kami yaitu Dunia Tex itu dapat bisa dengan menggunakan treatment yang tepat ya Pak untuk memproduksi kain-kain viskos gitu. Nah, terima kasih Pak Julius. Terima Mungkin kasih. Selanjutnya kita akan bertanya kepada Ibu Dwi Mayasari dari Emba Group. Nah, mungkin teman-teman yang di sini yang belum pernah mendengar, Emba Group ini banyak menggunakan kain-kain denim yang sustainable. Nah, mungkin kita habis ini kita akan banyak bertanya dari sisi itu, Bu. Namun sebelumnya mungkin bisa perkenalan diri terlebih dahulu kepada teman-teman di sini. Oke. Selamat siang teman-teman semua. Saya Duyani Mayasari dari Emba Group. Di sini saya mewakili dari tim product development, dan untuk Emba Group sendiri adalah fashion retail company yang sebenarnya udah cukup lama established ya di Indonesia ya Mbak Tiffany. Semenjak 1968, dan kita memiliki beberapa brand baik menswear, womenswear, dan kidswear, dan memiliki lebih dari 300 outlet di seluruh Indonesia. Untuk Emba Group sendiri, tahun ini kita memulai debut kita di Jakarta Fashion Week, dan kita akan berkolaborasi dengan APR dan Dunia Tex selaku partner kita. Thank you Ibu. Nah, mungkin saya akan berikan pertanyaan pertama ya Bu. Apakah Ibu bisa memberikan penjelasan yang detail tentang material denim berkelanjutan yang telah dikembangkan oleh Emba Group? Untuk material denim berkelanjutan yang sudah kita kembangkan, ada yang terbuat dari serat BCI cotton, yaitu merupakan sustainable cotton. Itu adalah katun tersertifikasi yang mana perkebunan cotton tersebut sudah lolos dari uji dan seleksi bahwa dia itu yang pertama adalah dia menjamin pengupahan yang benar kepada para pekerjanya. Jadi para pekerja ini diupah dengan upah yang sesuai dan dibayarkan secara tepat waktu, jadi upahnya tidak ditahan-tahan juga. Lalu juga penggunaan pestisida dan penggunaan airnya juga sudah dimonitor dengan baik sehingga untuk pestisida tidak berlebih dan penggunaan airnya juga tidak berlebih. Yang mana ini akan nyambung dengan pelestarian lingkungan. Dan selain BCI cotton, denim sustainable denim yang kita pakai juga yang ada blendnya dengan viskos, yang mana kali ini kita berkolaborasi menggunakan serat dari APR, kain-kain dari Dunia Tex, dan itu nanti yang akan ada di Jakarta Fashion Week kita kali ini. Ibu, apa saja sih keunggulan material denim
yang tentu lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan denim yang konvensional? Oke. Kalau untuk BCI cotton tadi yang saya ceritakan pertama, jadi BCI cottonnya itu sebenarnya dia lebih halus, kualitasnya juga lebih bagus, dan juga lebih memberikan feeling seperti, jadi kita wear good, feel good gitu. Jadi kita kayak pakai katun ini kita tahu nih kalau ini tidak berasal dari perkebunan katun yang memperlakukan pekerjanya dengan semena-mena. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan ethical issue itu sudah dijamin tidak ada. Dan juga kalau untuk sustainable viscose-nya tadi yang ada di blend dalam denimnya kita, itu dia lebih nyaman. Jadi viscose ini kan serat yang kalau kena ke kulit itu dia bisa hands feel-nya lebih halus, meminimalisasi iritasi di kulit kita, dan juga lebih jatuh bahannya. Kalau orang bilang juga lebih breathable, lebih adem untuk dipakai. Jadi kalau untuk kenyamanannya sih udah nggak diragukan lagi sih Mbak, ini udah nyaman banget pasti. Oke. Nah ini satu pertanyaan lagi, Bu, bagaimana Ibu melihat permintaan pasar terhadap produk fashion keberlanjutan, khususnya yang menggunakan kain selulosa saat ini ataupun masa mendatang? Kalau untuk sekarang kita melihat terutama di kalangan anak muda itu mereka makin menunjukkan antusiasme yang lebih untuk produk fashion berkelanjutan, dan terutama dari kalangan Gen Z ya, kalangan anak muda. Jadi mereka itu udah lebih sadar untuk menggunakan item-item produk yang sustainable, dan itu adalah market yang harus kita grab. Jadi kita harus memanfaatkan kesempatan itu. Jadi kalau untuk responnya sendiri positif dan makin banyak new market yang mulai lebih sadar untuk fashion yang berkelanjutan ini. Oke, thank you Ibu. Nah, kita akan bertanya lagi kepada Mas Ismail. Ada beberapa pertanyaan lanjutan nih Mas untuk APR. Mungkin kita lebih membahas dari segi inovasi atau teknologi yang digunakan untuk proses produksi viskos. Nah, pertanyaannya adalah teknologi apa saja yang digunakan dalam proses produksi kain selulosa keberlanjutan ini? Oke, jadi kami di Pangkalan Kerinci ini menggunakan state of the art technology ya. So teknologi terakhir, termutakhir, terbaru untuk membuat serat viskos kami menjadi terbarukan sehingga ini menjaga mutunya juga dan juga memastikan bahwa kita selalu ada supply untuk para customer kita. Oke Mas, nah kalau bagaimana inovasi teknologi tersebut tadi ya Mas sebut dapat mengurangi dampak lingkungan dibandingkan dengan metode produksi konvensional? Oke, jadi mungkin ada 3 hal lagi nih untuk pertanyaan ini. Pertama itu kami menggunakan 100% energi terbarukan. Jadi di Pangkalan Kerinci untuk semua produksi kami menggunakan 100% energi terbarukan dari biomass sampai solar panel gitu. Nah yang kedua itu adalah kami menerapkan closed loop production atau closed loop manufacturing. Di mana closed loop manufacturing ini kami memastikan semua bahan baku kami terpakai. Walaupun nanti ada sisa atau ada limbah kita bisa diputar lagi closed loop itu. Sehingga meminimalisir dampak kepada lingkungan gitu. Dan yang ketiga itu mungkin penggunaan sistem di atas itu yang tadi saya sebutkan 2 hal itu sangat memaksimalkan penggunaan air sehingga kita tidak menggunakan air yang berlebih gitu. Sehingga itu berdampak positif juga kepada lingkungan gitu. Berarti mungkin tadi ada 3 hal berarti ya. Satu adalah kita menggunakan renewable energy 100%. Betul. Closed loop manufacturing dan yang terakhir adalah kurangnya air yang digunakan untuk proses pembuatan viskos. Nah, oke, jadi Mas ada satu pertanyaan lagi, apakah inovasi terbaru yang sedang dikembangkan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi produksi kain selulosa? Untuk saat ini kami masih menjaga dan terus menginovasikan gimana caranya biar serat viskos kami itu masih tetap high standard ya, itu yang pertama. Dan yang kedua ini kami mempunyai R&D yang cukup canggih juga di Pangkalan Kerinci. Jadi pertama APY, Asia Pacific Yarn. Nah Asia Pacific Yarn ini sebenarnya melalui fasilitas ini kami secara konsisten mengetes, memperbarui semuanya agar kualitasnya ini bisa dipakai untuk seperti partner B2B kami seperti Dunia Teks ini gitu.
Nah, ya, mungkin tadi itu kita membahas sedikit tentang teknologi untuk produksi serat. Namun tentunya kita ada partner di sini Dunia Teks yang pasti sudah lebih expert lagi ya merubah bahan baku tersebut menjadi kain. Jadi mungkin kita ingin sedikit membahas nih Pak mengenai material selulosa tadi, serat ini produksinya apakah ada pasti Bapak menggunakan kain yang bahan yang selulosa, namun ada juga yang non. Kita ingin bertanya lebih comparisonnya terhadap proses di antara dua tersebut. Nah, apa saja keunggulan kain selulosa keberlanjutan dibanding dengan bahan baku konvensional seperti katun atau polyester, baik dari segi kualitas maupun dampak lingkungannya? Oke, kalau dari segi kualitas sendiri, serat selulosa itu yang jelas nyaman dipakai, terus juga lembut. Jadi memang secara karakter serat selulosa sendiri itu memang memiliki karakter yang lebih lembut dibandingkan dengan material bahan baku yang lain, serat-serat lain seperti kapas maupun polyester. Lalu yang kedua mungkin dari segi kemampuan menyerap kelembaban. Jadi untuk cuaca di Indonesia saat ini kan memang ini ya cukup mudah berganti-ganti, panas, dingin. Jadi serat selulosa sendiri itu memang mampu beradaptasi. Jadi lebih beradaptasi dibandingkan serat-serat lain. Di mana untuk udara sendiri yang panas saat ini itu sangat cocok di wilayah tropis seperti Indonesia. Jadi secara kenyamanan pasti itu jelas sangat membantu sekali. Lalu yang ketiga mungkin serat selulosa itu lebih memiliki sirkulasi udara yang lebih tinggi dibandingkan serat selulosa lain. Jadi istilahnya breathable. Jadi kemampuan untuk masuknya udara ke serat selulosa itu lebih baik dibandingkan dengan produk yang lain. Yang keempat mungkin dari daya tahan sendiri, memang kalau serat selulosa itu memang secara daya tahan memang sedikit kurang baik dibandingkan mungkin jenis material lain. Cuma dengan treatment yang mungkin tepat dan mungkin teknologi yang terbarukan bisa mengurangi hal-hal tersebut. Jadi kita coba secara daya tahan sendiri itu kita coba lakukan riset. Jadi untuk improve bagaimana caranya serat selulosa itu bisa lebih baik secara daya tahan dibandingkan dengan serat kapas maupun polyester seperti itu. Oke, baik. Kalau mungkin ditambahkan dari dampak lingkungan sendiri, tadi ada dampak lingkungan sendiri mungkin serat selulosa itu kan bersifat organik ya. Jadi memang sangat mendukung produk tekstil yang berkelanjutan. Dan juga untuk pengolahannya pun mungkin penggunaan airnya juga lebih sedikit dibandingkan semisal kayak pertanian kapas. Kapas itu memerlukan air yang lebih banyak dibandingkan produk selulosa, seperti itu sih. Thank you Bapak. Nah, tadi kan Bapak menyebut nih beberapa keunggulan ya, seperti ya dia lebih ramah lingkungan, lebih nyaman di kulit, walaupun dia secara daya tahan mungkin masih kurang dibandingkan yang lain, namun sudah ada treatment yang membuat dia menjadi lebih baik ya Pak. Ya. Nah, bagaimana cara mengkomunikasikan keunggulan ini kepada para fashion designer dan produsen fashion agar mereka lebih tertarik menggunakan kain selulosa? Nah, kalau untuk supaya para desainer itu tertarik, kita kan memang Dunia Teks sendiri memiliki banyak produk. Salah satunya mungkin dari serat selulosa, di mana kalau secara produk sendiri kita mungkin bisa mengcombine beberapa serat dari mungkin selulosa dengan polyester, lalu mungkin kapas dengan serat selulosa juga viskos, atau juga mungkin yang saat ini lebih produk yang lebih sustainability dari produk APR itu Lyocell.
Russell juga sangat produknya sangat bagus. Jadi improvisasi dari produk rayon. Jadi secara hand feel maupun teksturnya itu lebih bagus. Jadi bisa menjadikan pengganti serat kapas maupun polyester tersebut. Seperti itu. Ya, thank you Bapak. Jadi mungkin itu salah satu kelebihannya juga di mana bahan atau bahan baku viscose rayon fiber itu bisa di-blend dengan fiber-fiber lain ya Pak untuk mengeluarkan jenis-jenis kain yang lebih variasi sehingga lebih menarik dan cocok untuk kebutuhan para fashion designer. Betul sekali. Nah, oke, berikutnya mungkin kita ngobrol lagi dengan Mbak Dwi. Emba adalah salah satu brand yang sudah berhasil mengembangkan koleksi retail dari bahan sustainable. Tentu menjadi salah satu pioner di bidang ini, Emba melewati banyak peluang dan tantangan pasar. Nah, Mbak, saya mau bertanya nih, tantangan apa saja yang sudah dihadapi dalam memproduksi dan memasarkan produk fashion keberlanjutan? Oke, kalau untuk tantangannya terutama dari segi harga ya Mbak, karena kan kalau untuk produk-produk yang menggunakan material berkelanjutan atau sustainable ini kan biasanya mereka melalui beberapa proses yang mungkin tidak dilalui oleh produk-produk yang non-sustainable. Jadi tentu harganya akan ada peningkatan sedikit dibandingkan produk konvensional yang lainnya. Lalu kalau untuk mengatasinya sendiri, jadi kita emang perlu ngasih awareness dan edukasi kepada customer bahwa sesuatu yang mereka beli ini walaupun harganya relatif sedikit lebih tinggi, tapi punya value yang berdampak untuk lingkungan dan kelestarian bumi kita. Jadi itu juga harus kita edukasinya melalui sosmed atau kita gandeng para KOL untuk mengkampanyekan hal tersebut. Oke, jadi memang pasti ada tantangan namun selalu ada cara untuk bisa memasarkan tersebut ya Mbak. Jadi peluang apa saja yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan bisnis fashion yang lebih ramah lingkungan? Oke, kalau untuk peluangnya jadi seperti kita lihat sekarang anak muda ini makin sadar untuk menggunakan produk fashion ramah lingkungan dan itu adalah peluang yang mau kita grab gitu karena mereka ini generasi kayak niche market yang baru yang mereka itu peduli gitu. Peduli dan merasa ini sesuatu yang valuable untuk mereka dan orang-orang ini bangga kalau menggunakan produk yang sustainable. Jadi dia bisa bilang, oh ini jaket gue ini natural dyeing loh. Jadi kayak misalnya di dye-nya menggunakan pewarna natural. Atau kayak misalnya, oh denim gue ini cotton viscose loh. Viscose ya ini viscose yang ramah lingkungan seperti bla bla bla. Nanti mereka bisa menjelaskan ke teman-temannya dan ikut mempengaruhi teman-temannya yang lain. Berarti mungkin kira-kira berarti segmen pasar yang dibidik itu ya mungkin tadi yang Mbak sudah sebutkan ya anak-anak muda yang peduli akan lingkungan, yang tapi memang agak sedikit niche ya Mbak. Maksudnya di luar itu apakah ada segmen pasar lain yang paling potensial mungkin untuk Emba? Kalau kita lihat segmen pasar yang paling merespon dengan baik isu-isu ramah lingkungannya adalah segmen ready to wear. Jadi kita bisa lihat brand-brand internasional seperti misalnya Mango atau H&M atau Guess atau Cotton On itu kan sangat cepat sekali waktu awal-awal isu sustainability ini diluncurkan. Jadi mereka langsung mengembangkan produk-produk yang sustainable. Jadi kita juga pengen berpartisipasi di segmen tersebut. Oke, kalau gitu thank you Mbak atas jawabannya. Mungkin sekarang kita membuka sesi Q&A. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan yang di belakang. Maaf MC bisa dibantu, ada yang ingin bertanya? Terima kasih, saya Effendi. Selamat dan sukses untuk teknologi sustainable fashion ya. Tadi dijelaskan untuk material bahan kain serat selulus ya. Nah itu berasal dari mana serat selulus itu? Atau dari apa? Dari tanaman atau tumbuhan apa? Terus untuk program-program ya, Go Green ya, eco friendly itu selain produksi tekstil untuk fashion ini, garment, mungkin ada program lain yang eco friendly Go Green. Terima kasih. Mungkin untuk bahan baku bisa dijawab oleh Mas Ismail. Halo tes.
Mungkin tadi saya sudah jelaskan juga di awal, untuk bahan baku kami untuk serat viskos itu terbuat dari dua pohon, dari batang pohon kayu, pohon eukaliptus dan pohon akasia gitu. Nah, itu kemarin tadi juga sudah dijelaskan kenapa itu terbarukan, karena kami pohon tersebut bisa dipanen setiap 5 tahun sekali, sehingga memberikan kami waktu untuk tumbuh lagi dan bisa dipanen lagi gitu. Mungkin dari Pak Julius bisa sharing apakah ada program-program keberlanjutan lain Pak yang dijalankan oleh Dunia Teks untuk mendukung fashion keberlanjutan. Ya. Oke, kalau untuk program mungkin kita diawali dari sertifikasi. Jadi kita memang punya sertifikasi untuk mengawal apa yang dikatakan itu ramah lingkungan. Jadi kita di Indonesia ini kan ada K3L. Jadi kita semua produk tekstil yang diproduksi oleh Dunia Teks memiliki sertifikasi K3L. K3L itu apa? Itu adalah saya lupa singkatan kepanjangannya nih. Cuma yang jelas secara kimia yang dipakai, terus processing dan juga mungkin peralatan yang dipakai itu tidak membahayakan bagi kehidupan manusia. Mungkin bisa jadi produk-produk yang di luar sana, mungkin kan banyak impor juga masuk tuh. Itu juga kita tidak tahu tuh produk impor tersebut apakah itu mengandung bahan-bahan kimia yang tidak baik bagi kesehatan kita. Jadi dari Dunia Teks sendiri memang memiliki sertifikasi itu supaya memfilter, mengurangi dampak bagi kesehatan kulit manusia ataupun kesehatan manusia, seperti itu. Mungkin kalau selain itu kita juga punya sertifikasi Ecotech, itu juga salah satu sertifikat untuk kita bisa ekspor ya ke luar produk-produk yang kita produksi sehingga bisa diterima oleh customer dan itu sangat aman secara bahan-bahan kimia yang dipakai, dye stuff yang dipakai itu sangat sudah dicek dan dianalisa secara tepat dan aman dipakai, seperti itu. Thank you. Tadi ada satu orang lagi yang ingin bertanya, silakan. Iya. Ya, perkenalkan saya Dia dari liputan6.com. Ini pertanyaannya untuk 3 narasumbernya. Mungkin selama ini sustainable kan udah sering digaungkan gitu ya. Terus gimana sih sebetulnya kalau dari 3 produsen ini membuat bahan-bahan yang ramah lingkungan itu bisa terjangkau dibeli gitu oleh konsumen? Karena kan sekarang sepertinya harganya masih lebih tinggi gitu dibanding bahan biasa. Dan terus kemudian saya tertarik dengan yang denim ramah lingkungan, Bu. Boleh nggak sih dikasih tahu perbedaan dari denim biasa yang kurang ramah lingkungan gitu, dari segi penampilan atau tampakannya gitu? Terima kasih. Mungkin dimulai dengan Mbak. Oke, jadi yang pertama bagaimana cara supaya produk yang sustainable ini lebih affordable mungkin ya yang menjadi pertanyaannya gitu ya Bu ya. Jadi terus yang kedua kan tadi apa perbedaan dari appearance dari denim yang sustainable sama yang konvensional ya. Oke, jadi saya jawab yang pertama dulu. Jadi kalau untuk usaha yang dilakukan supaya membuat denim-denim ramah lingkungan ini lebih affordable, jadi kita terus-menerus melakukan pengembangan produk. Jadi kita mengeksplor banyak opsi untuk materialnya supaya kita bisa semakin mendapatkan material-material yang sudah lebih terjangkau. Jadi dari ujung pangkalnya kan bahan nih, dari materialnya udah lebih terjangkau. Lalu kita selain mengembangkan dari segi produk, dari segi bahannya, kita juga mengembangkan dari teknologi pembuatannya. Jadi teknologi pembuatan di factory kita atau di washing facility-nya kita itu juga kita kembangkan supaya kita bisa mengeksplor opsi-opsi yang mana kita akan lebih bisa cut cost untuk memperkecil biaya produksi, sehingga itu nanti akan menghasilkan produk yang harganya juga bisa lebih terjangkau.
Lalu untuk appearance-nya sendiri dari produk yang ramah lingkungan baik denim atau mungkin teman-teman yang bertanya juga untuk yang non denim yang ramah lingkungan. Jadi kalau secara appearance itu tidak akan terlalu terlihat perbedaannya. Cuma biasanya di situ akan ada kayak sertifikasi dari hang tag atau misalnya dari biasanya kayak ada detail-detail kecil di dalamnya yang menjelaskan kayak misalnya di kain kantong ada printnya. Jadi yang menjelaskan bahwa denim ini terbuat dari viscose yang sustainable atau misalnya dari BCI cotton. Jadi dari atribut-atribut yang ada di garmentnya tersebut. Oke, semoga menjawab ya Bu. Mungkin Bapak Julius ingin menambahkan bagaimana mungkin yang solusi agar bahan yang lebih ramah lingkungan itu harganya bisa lebih affordable. Oke ya, kita mungkin lebih banyak berkolaborasi dengan pihak-pihak fashion brand seperti Emba. Jadi kita memang banyak riset juga pengembangan dari mungkin serat selulosa maupun serat-serat lain yang dikatakan sustainability. Jadi kita mungkin nantinya akan kita eksplorasi lagi menjadi suatu produk, caranya gimana mungkin bisa melakukan blending. Sekarang untuk item-item seperti di Uniqlo, S&M dan lain-lain itu juga melakukan hal yang sama. Jadi banyak blend dari serat-serat selulosa maupun serat polyester maupun katun di blend supaya menghasilkan harga yang mungkin bisa diterima sama pasar. Dan kita juga mencari tahu range harga yang diminati oleh customer itu berapa sih. Jadi supaya paling enggak kita bisa tepat sasaran secara produknya seperti itu. Oke, kalau begitu mungkin itu saja dari talk show hari ini. Terima kasih banyak atas penjelasannya Bapak Ibu semua. Demikian talk show dari Asia Pacific Rayon, Dunia Teks dan juga Emba Group. Semoga talk show hari ini memberikan insight dan clarity yang lebih dalam terhadap fashion, keberlanjutan dan ramah lingkungan. Saya doakan sukses tentunya untuk fashion show yang diadakan besok tanggal 23 dan 24 Oktober. Nah, kami mohon pamit dulu kalau begitu. Have a great day everybody. Thank you. Thank you.